menyerah. Zelensky tiba-tiba ajukan syarat berdamai dengan Rusia. Konflik Rusia-Ukraina hanya dapat diakhiri melalui diplomasi, kata Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam sebuah wawancara untuk menandai ulang tahun ketiga pelantikannya. Zelensky menegaskan bahwa negosiasi antara Ukraina dan Rusia pasti akan terjadi dan mencatat apapun bentuk negosiasi itu harus adil untuk Ukraina. Zelensky juga menyebutkan kesepakatan untuk memastikan keamanan bagi Ukraina. Menurut Presiden Ukraina, perjanjian itu akan ditandatangani oleh Kiev dengan mitra tetapi bukan Moskow. Presiden Ukraina menekankan bahwa salah satu persyaratan bagi Kiev untuk melanjutkan negosiasi dengan Moskow adalah tentara Ukraina menyerah harus memiliki jaminan hidup. Rusia mengumumkan bahwa total lebih dari 2.400 tentara Ukraina yang bercokol di dalam pabrik baja Azovstal telah menyerah. Olena Zelenska mengatakan bahwa selama 2,5 bulan sejak 24 Februari dia tidak bisa melihat suaminya. Olena menekankan bahwa konflik Rusia-Ukraina untuk mengubah kepribadian Zelensky karena suaminya selalu menjadi pria yang dapat diandalkan. Sementara itu, Moskow menuduh Kiev tidak mematuhi kesepakatan yang dicapai dan tidak ingin berunding untuk mengakhiri konflik. Militer Rusia mengatakan bahwa mereka telah menghancurkan pengiriman besar bantuan senjata barat ke Ukraina di provinsi Rivne, Ukraina Utara. Igor Konachenkov, jubir Kementerian Pertahanan Rusia, mengungkapkan bahwa militer Rusia menggunakan rudal jelajah kaliber untuk menghancurkan gudang senjata ini. Menurut TASS, militer Rusia juga menyerang depot bahan bakar Ukraina di kota pelabuhan Odessa. Di Luhansk, pasukan Ukraina mengatakan bahwa pasukan Rusia telah mendekati kota Severodonetsk. Pertempuran sengit di pinggiran Severodonetsk, Sergei Hadai, pemimpin pasukan Ukraina di Luhansk, mengatakan mencatat bahwa pasukan Ukraina menangkis 11 gelombang serangan militer Rusia di Severodonetsk. Pemerintah Rusia juga membuka harapan adanya pertemuan dengan Presiden Vladimir Putin dan Zelensky. Namun Kremlin menegaskan pertemuan dapat terjadi dengan beberapa dan sebuah syarat. Itu adalah penandatanganan dokumen kesepakatan yang siap ditandatangani oleh kedua pimpinan. Dalam sebuah pernyataan pers, jubir Kremlin Dmitry Peskov mengatakan hal ini merupakan keinginan dari Moskow. Ia menyebut bahwa kesepakatan belum disetujui sehingga belum ada pembaharuan terbaru terkait peperangan Rusia dan Ukraina. Pekan lalu saja, Rusia mengatakan proposal perdamaian diusulkan oleh Presiden Zelensky tidak dapat diterima. Hal ini membuat perundingan damai antara kedua belah pihak berjalan cukup lambat. Dalam sebuah pernyataan, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan proposal terbaru ini ditawarkan Kiev jauh dari poin yang disepakati sebelumnya dalam beberapa pertemuan antara negara delegasi kedua negara. Kremlin juga menuduh ikut campur tangan Barat pemimpin AS telah menghambat proses kemajuan ini. Salah satu hal yang dianggap penghambat perdamaian bagi Rusia adalah tuduhan pembantaian warga sipil di kota Bucha, Ukraina tepi barat, dan mengatakan ada bukti termasuk gambar dan kesaksian sanksi dikumpulkan untuk menurunkan kemampuan militer tetangga selatannya serta membasmi orang-orang yang disebutnya nasionalis berbahaya layaknya Nazi. Hingga saat ini Moskow telah memutuskan untuk memfokuskan serangan di wilayah timur jiran di tepatnya wilayah Donetsk dan Luhansk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pihaknya bersedia menjalin negosiasi damai dengan Rusia dengan catatan tidak digelar di Belarusia. Kota yang dimaksud Zelensky merujuk ke kota-kota besar di daerah Polandia, Slovakia, Hungaria, Turki, dan Azerbaijan. Moskow juga terus menegaskan kalau Rusia akan mengirim perwakilannya ke ibu kota Belarus, Minsk, untuk berbicara dengan perwakilan Ukraina. Zelensky dan Presiden Rusia Vladimir Putin telah sepakat untuk menggelar pembicaraan damai. Ukraina kini tengah dikepung pasukan Rusia usai ada pengumuman operasi militer ke Donbas, wilayah timur Ukraina yang dikuasai kelompok separatis, di mana pasukan Moskow masuk ke Ukraina melalui 3 sisi, yakni Belarus, Utara, Crimea, dan Selatan, dan perbatasan Rusia dari timur. Sesaat kemudian ledakan terjadi di sejumlah kota. Pertempuran antara pasukan Rusia dan Ukraina pun tak bisa dihindari. Zelensky menegaskan bahwa negosiasi antara Ukraina dan Rusia pasti akan terjadi dan mencatat apapun bentuk negosiasi itu harus adil untuk Ukraina. Zelensky juga menyebutkan kesepakatan untuk memastikan keamanan bagi Ukraina. Menurut Presiden Ukraina, perjanjian itu akan ditandatangani oleh Kiev dengan mitra tetapi bukan Moskow. Presiden Ukraina menekankan bahwa salah satu persyaratan bagi Kiev untuk melanjutkan negosiasi dengan Moskow adalah tentara Ukraina menyerah harus memiliki jaminan hidup. Rusia mengumumkan bahwa total lebih dari 2.400 tentara Ukraina yang bercokol di dalam pabrik baja Azovstal telah menyerah.
Olena Zelenska mengatakan bahwa selama 2,5 bulan sejak 24 Februari dia tidak bisa melihat suaminya. Olena menekankan bahwa konflik Rusia-Ukraina untuk mengubah kepribadian Zelensky karena suaminya selalu menjadi pria yang dapat diandalkan. Sementara itu Moskow menuduh Kiev tidak mematuhi kesepakatan yang dicapai dan tidak ingin berunding untuk mengakhiri konflik. Militer Rusia mengatakan bahwa mereka telah menghancurkan pengiriman besar bantuan senjata barat ke Ukraina di provinsi Shivton, Ukraina Utara. Igor Konachenkov, jubir Kementerian Pertahanan Rusia, mengungkapkan bahwa militer Rusia menggunakan rudal jelajah kaliber untuk menghancurkan gudang senjata ini. Menurut TASS, militer Rusia juga menyerang depot bahan bakar Ukraina di kota pelabuhan Odessa. Di Luhansk, pasukan Ukraina mengatakan bahwa pasukan Rusia telah mendekati kota Severodonetsk. Pertempuran sengit di pinggiran Severodonetsk, Sergei Hadai, pemimpin pasukan Ukraina di Luhansk, mengatakan mencatat bahwa pasukan Ukraina menangkis 11 gelombang serangan militer Rusia di Severodonetsk. Pemerintah Rusia juga membuka harapan adanya pertemuan dengan Presiden Vladimir Putin dan Zelensky. Namun Kremlin menegaskan pertemuan dapat terjadi dengan beberapa dan sebuah syarat. Itu adalah penandatanganan dokumen kesepakatan yang siap ditandatangani oleh kedua pimpinan. Dalam sebuah pernyataan pers, jubir Kremlin Dmitry Peskov mengatakan, hal ini merupakan keinginan dari Moskow. Ia menyebut bahwa kesepakatan belum disetujui, sehingga belum ada pembaharuan terbaru terkait peperangan Rusia dan Ukraina. Pekan lalu saja, Rusia mengatakan proposal perdamaian diusulkan oleh Presiden Zelensky tidak dapat diterima. Hal ini membuat perundingan damai antara kedua belah pihak berjalan cukup lambat. Dalam sebuah pernyataan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, mengatakan proposal terbaru ini ditawarkan Kiev jauh dari poin yang disepakati sebelumnya dalam beberapa pertemuan antara negara delegasi kedua negara. Kremlin juga menuduh ikut campur tangan barat pemimpin AS telah menghambat proses kemajuan ini. Salah satu hal yang dianggap menghambat perdamaian bagi Rusia adalah tuduhan pembantaian warga sipil di kota Bucha, Ukraina tepi barat, dan mengatakan ada bukti termasuk gambar dan kesaksian sanksi dikumpulkan.